Lagi ramai film dari Malaysia yang dibicarakan banyak netizen Indonesia, film yang bertajuk Bid'ah, di mana tokoh utama dalam film itu seorang laki-laki tua yang dikenal sebagai tokoh spiritual melakukan manipulasi pemahaman keagamaan kepada murid-muridnya untuk memenuhi hasrat seksualnya yang disebut dengan nikah batin. Kira-kira bagaimana kita bisa menghindar jika ada kasus serupa di dunia nyata? Memang betul bahwa ini adalah hanya karya fiksi, hanya film. Tetapi fakta menunjukkan bahwa tidak sedikit oknum tokoh agama melakukan pelecehan seksual, melakukan pencabulan, dan bahkan yang sedang ramai sekarang, kita harus fair, kita harus adil. Seorang dosen juga pernah melakukan pelecehan seksual kepada mahasiswinya ketika proses bimbingan tugas akhir. Ada juga yang lagi ramai, seorang dokter kandungan melakukan pelecehan seksual kepada pasiennya yang sedang periksa kesehatan. Dan masih banyak juga status-status di mana dengan status itu mereka melakukan pelecehan seksual. Jadi kita harus fair, kita harus adil. Lalu kira-kira bagaimana solusinya supaya kita terhindar tidak menjadi korban pelecehan seksual sebagaimana dalam adegan film Walid itu, terutama dalam kaitannya dengan hal-hal yang berbau keagamaan. Pertama, tanamkan sikap kritis kepada diri kita, khususnya para perempuan. Kenapa saya sebut khusus para perempuan? Karena korban pelecehan seksual bukan hanya perempuan tapi juga laki-laki. Secara khusus perempuan harus menanamkan sikap kritis kepada dirinya. Siapapun yang berkata, siapapun yang menyampaikan, apabila yang disampaikan itu tidak lumrah, apabila yang disampaikan itu asing, apalagi yang disampaikan itu sangat sensitif atau mesum, maka kita harus berani membantahnya. Kita harus berani mengkritiknya. Jangan diam, kita harus berani bicara. Kenapa? Karena ajaran kritis itu adalah ajaran agama. Kita ingat bahwa ayat yang pertama kali turun adalah Iqra. Iqra itu adalah bacalah. Tentu membaca bukan hanya sekedar membaca tapi juga mengamati, juga meneliti. Itu semua mengajarkan sikap kritis kepada umat Islam. Betapa juga banyak ayat di dalam Al-Quran yang mengajarkan bagaimana kita menggunakan akal kita. Afala ta'qilun, bagaimana kamu tidak berpikir. Afala tubsirun, tidak merenung. Fa'tabiru ya ulil absar, merenunglah wahai orang yang memiliki akal. Itu semua adalah ayat-ayat di mana Allah memerintahkan kita untuk menggunakan akal kita, merenung, berpikir. Gunakanlah akal kita ketika ada doktrin-doktrin yang tidak sehat, terutama doktrin yang sensitif, yang ada bau-bau mesumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketahuilah teman-teman, khususnya para perempuan, bahwa taat kepada guru memang wajib. Takdim kepada guru memang wajib. Takdim kepada orang tua itu memang wajib. Tapi kita harus ketahui bahwa ketaatan kepada guru, kepada orang tua, kepada orang yang ada di atas kita, kepada senior kita itu tidak mutlak. Ketaatan kepada mereka itu muqayyad, dalam artian dibatasi. Ketaatan yang mutlak itu hanya kepada Allah dan Rasulnya. Di dalam sebuah kaidah yang sangat terkenal di lingkungan pesantren disebut bahwa la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq, bahwa tidak ada kewajiban taat kepada makhluk ketika perintahnya itu ada unsur maksiat kepada Allah. Innamat ta'atu, hanya saja adapun ketaatan itu fil ma'ruf, di dalam kebaikan saja. Artinya teman-teman, ketika ada seorang guru, setinggi apapun spiritualitas dia, setinggi apapun makom dia, ketika perintah dia secara terang-terangan melawan perintah Allah, maka kita tidak wajib mengikuti, bahkan haram mengikuti. Kenapa? Karena ketaatan kepada manusia itu dibatasi dengan ketaatan kepada Allah. Misalnya, ada seorang guru, ini sering saya sampaikan kepada murid-murid saya. Misalnya ada seorang guru, Anda memiliki guru, tiba-tiba guru Anda itu meminta untuk memperlihatkan area sensitif atau memperlihatkan aurat Anda. Maka tidak usah ragu, langsung lawan bahwa apa yang dia perintahkan itu sudah jelas-jelas bertentangan dengan perintah Allah. Anda tidak usah ragu, tidak usah segan, tidak usah sungkan dengan alasan bahwa dia guru. Kenapa? Karena yang dia perintahkan sudah bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah kaidah yang saya sebut tadi, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq, innamat ta'atu fil ma'ruf, bahwa tidak ada ketaatan di dalam kemaksiatan kepada Allah. Ketaatan itu, ketaatan bagi manusia itu hanya berlaku di dalam kebaikan saja. Jadi siapapun, entah itu guru, entah itu orang tua, entah itu senior atau siapapun yang perintahnya ada unsur melawan perintah Allah, maka harus dilawan. Misalnya ada seorang
mahasiswi perempuan, ada seorang santriwati diperintahkan oleh ustadznya, oleh gurunya untuk membuka aurat, maka setinggi apapun makom gurunya ini, setinggi apapun pangkat dia, setinggi apapun ilmunya dia, Anda harus berani melawan dan berkata tidak. Anda melawan perintah Allah. Dua cara dari saya supaya tidak jadi korban manipulasi ajaran agama yang digunakan untuk memenuhi hasrat seksual. Yang pertama adalah tanamkan sikap kritis. Yang kedua, kita harus sadar bahwa ketaatan kepada makhluk, kepada guru, kepada orang tua itu tidak mutlak. Ketaatan kepada manusia, kepada mereka itu dibatasi selama yang diperintahkan oleh mereka itu hanya berlaku berdasarkan di dalam ranah kebaikan. Semoga kita dan seluruh keluarga kita dijaga oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.